Misalnya lebih halim, jadi kali ini kita lanjut ke modul 6. Jadi ini tentang data link layer. Jadi kenapa kita harus mempelajari data link layer? Jadi data link layer itu adalah salah satu bagian dari OSI layer. Jadi setiap jaringan memiliki komponen fisik dan media yang menghubungkan komponen. Berbagai jenis media membutuhkan informasi yang berbeda tentang data untuk menerimanya dan memindahkannya ke seluruh jaringan fisik. Kan seperti ini ada analoginya ya. Jadi bola golf yang dipukul dengan baik bergerak di udara dengan cepat dan jauh. Juga dapat bergerak melalui air tetapi tidak cepat atau sejauh kecuali dibantu oleh pukulan yang lebih kuat. Data harus memiliki bantuan untuk memindahkannya ke berbagai media. Lapisan dan tautan data memberikan bantuan ini. Yang mungkin sudah Anda duga, seperti itu. Jadi kita harus mempelajari data link layer karena ini salah satu bagian OSI layer yang penting. Jadi di sini kita akan mengambil yang kita pelajarin adalah tujuan lapisan data link, topologinya, dan juga tautan datanya untuk frame dari tautan layarnya. Jadi di sini lapisan data link layer dari model OSI adalah lapisan kedua. Seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Data link layer ini adalah lapisan kedua dari OSI layer. Jadi lapisan data melakukan hal berikut. Memungkinkan data link layer untuk mengakses media, menerima data, mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media, bertukar bingkai antar titik akhir, menerima data yang dienkapsulasi, kemudian melakukan deteksi kesalahan dan menolak bingkai yang rusak. Jadi seperti ini untuk data link layernya di lapisan kedua pada OSI layer. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Tanpa data link layer, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat di sepanjang jalur pengiriman. Seperti ini pada gambar ini ya. Ada data link layernya, ada sketsa bagaimana penggambaran data link layer bekerja seperti ini. Ini ada data, kemudian destination-nya, dan ini asalnya seperti ini. Kemudian ada lapisan tautan data. Ini ada standarnya ya, khusus untuk LAN Ethernet dan kemudian LAN Nirkabel. Ada dua sublapisan penting yaitu kontrol tautan logis dan juga kontrol akses media. Ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Kalau MAC itu mengimplementasikan sublapisan ini. Ini gambar untuk dua sublayernya di sini. Seperti ini ya. Dia di sini ada sublapisan MAC menyediakan enkapsulasi data, batasan frame, pengamatan, dan deteksi kesalahan. Gitu. Jadi ini kemudian juga data link layer itu menyediakan akses ke media. Ini pada setiap lompatan sepanjang jalur router melakukan fungsi layer kedua berikut. Menerima frame dari media, enkapsulasi frame, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, meneruskan bingkai baru sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Di sini ada animasinya, coba kita tonton ya. Jadi di sini data link layernya dari router, kemudian dikoneksi serial, kemudian di sini. Lapisan tautan data bertanggung jawab untuk mengontrol transfer bingkai di seluruh media. Jadi dia mengontrol semua data yang dikirim. Dan ada standar dari data link layer, yaitu standarnya meliputi insinyur listrik dan elektronik, dan ITU, ISO, kemudian ANSI.
Kemudian ini ada logo organisasinya. Logo-logo organisasi yang penting pada data link layer seperti ini. Dan kita lanjut untuk topologinya. Ada dua jenis topologi yang digunakan untuk mendeskripsikan jaringan LAN, dan itu topologi fisik dan topologi logis. Lapisan tautan data melihat topologi logis jaringan saat mengontrol akses data ke media. Dan ini ada topologi fisiknya, dan ini topologi logisnya. Kemudian di sini ada topologi WAN. Di angka-angka tersebut menggambarkan bagaimana WAN secara umum saling berhubungan menggunakan tiga topologi WAN fisik umum. Ini topologinya. Topologi point-to-point fisik secara langsung menghubungkan dua node. Ini ada gambar. Dan ada LAN topologis, yaitu bila multi-akses perangkat akhir yaitu node saling berhubungan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas. Ini. Kemudian ada komunikasi setengah dengan tugas penuh, seperti ini ya contohnya animasinya. Ya, jadi dia menerima servernya, kemudian server mengirim lagi, seperti itu. Nah, ini kalau yang komunikasi duplex penuh, jadi dia saling kirim mengirim ya, point to point. Kemudian ada metode kontrol akses, akses berbasis pertentangan dalam jaringan multi akses berbasis contention. Ini. Dan ada akses berbasis yang jadi contoh jaringannya itu adalah LAN. Di frame topik, di frame itu ada memiliki tiga bagian, yaitu judul, data, dan juga cuplikan. Ini gambarnya ya. Dan ini ada frame fields-nya, gambarnya. Lapisan tautan data menyediakan pengamatan yang digunakan dalam mengangkut frame melintasi media lokal bersama. Ini rumah router ke router. Ini. Nah, mungkin segitu saja untuk pembahasan saya tentang data link layer. Terima kasih telah menyaksikan.